Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, saya doakan nih guys. Jadi kali ini kita akan reviewkan sebuah smartwatch dengan tipe MT12 ya. Dia dikeluarkan di tahun 2022 nih guys. Smartwatch ini sudah memiliki daya tahan baterai yang cukup mumpuni ya. Walaupun dia Bluetooth masih 4,0, dia nggak gampang habis baterai. Sudah itu dengan RAM 8 GB nih guys. Untuk tampilan kotak smartwatch ini berwarna merah begini guys. Di sini ada keterangannya ya. Ada kompas digital ya, bisa voice assistant, bisa ngerekam suara, bisa support koneksi ke TWS ya. Untuk pemberitahuan atau notifikasi yang lain-lainnya nanti kita bahas di smartwatchnya ya. Tampilan kotak belakangnya hanya seperti ini. Nah, dia ada 3 warna nih guys. Yang saya ambil itu warna hitam, kemudian ada gold, lalu silver ya. Di dalam kotak ini paket yang didapatkan dia nggak banyak sih guys isinya guys. Hanya satu buah smartwatch MT12. Modelnya keren sih, mirip-mirip Honor GS Pro. Lalu ini kabel magnet 4 pin charger ya. Sudah bisa buat ngisi untuk lagunya, jadi kalian bisa ngisi lagu atau musik di melalui kabel ini guys. Untuk buku petunjuknya modelnya seperti ini guys. Dia terdiri 2 bahasa ya, satu bahasa Inggris, satu bahasa Cina. Tapi enaknya buku pemberitahuannya ini dia komplit nih guys. Jadi semua fitur itu sudah dikasih taunya ya. Lalu di sini anti gores, ini ukuran 1,28 inch yang tebal seperti kaca nih guys. Ini kartu garansinya ya. Modelnya seperti ini guys. Ini smartwatchnya dia guys. Jadi tampilannya seperti ini ya. Dia berbahan itu logam dicampur plastik ya guys. Jadi terlihat solid, kokoh dan rapi kalau menurut saya bikin-bikinannya ini ya. Untuk menghidupkan layarnya tinggal kita tekan dan tahan tombol yang atas, ada tulisan hello tuh. Nah, ini watt pace dia guys. Jadi watt pace dia bergerak ya. Kalau watt pace bawaannya dia hanya punya di sini cuman 5 ya. Saya sukanya yang ini. Jadi jarumnya bergerak seperti jam otomatis begitu modelnya guys. Kalau kita geser lagi, nah ini juga sama ya. Dia itu bergerak di atas guys. Jadi watt pace yang ini bukan variasi guys. Ini kalau kita masuk ke tanggal itu bisa kita klik, kita pencet, dia akan masuk ke tahun ya. Kemudian kalau kita keluarin lagi di sini, dia bisa masuk ke detak jantung tuh guys. Di bagian musik pun kita bisa masuk, atau di bagian sini kita bisa masuk ke menu olahraga. Cuma watt pace bawaan dia ini hanya tersedia 5 model guys, yang bisa kita tambah sekitar 30-an lah. Nah, ini yang saya kostum foto ya. Jadi bagus nih guys. Sudah itu enak dia bagian kacanya ini di dalam guys. Jadi ketika dia jatuh tahan sama bezelnya. Bezelnya juga cantik sih kalau menurut saya. Jadi di sini ada tulisan smartwatch, ada angka kecil-kecil begini guys. Ini buat kompasnya ya. Nah, di bagian sisi sini ada 2 tombol. Yang bagian atas ini dia buat nutup layar atau kembali back. Kalau yang bagian bawah ini dia buat musik nih guys. Jadi sudah bisa ngegedein atau ngekecilin volume ya. Sudah bisa support ke TWS atau mobil handphone ya. Dia bisa mutar musik guys. Jadi kalau kita putar musiknya dari smartwatch, suaranya seperti ini ya. Suaranya bersih sih, jernih. Disentuhnya enak. Sudah itu pindahnya cepet nih guys. Nah, kalau di bagian bawah smartwatch ini, di sini dia tertulis ada keterangannya ya. Support musik smartwatch 50 mm IP67 intelligent healthy monitoring ya. Dengan 4 pin charger nih guys. Jadi buat ngisi lagu ya. Smartwatch MT12 menggunakan CPU Godik 515 ya guys, dengan sensor jantung PC32S ya. Untuk Bluetooth dia masih 4.0, sedangkan untuk ketahanan baterainya dia 2-5 hari kerja ya kalau dikoneksiin secara terus menerus sih guys. Tapi baterainya gede sih, kisaran 300 mAh ya, tapi agak lama kalau kita charger nih guys. Untuk ukuran layar smartwatch MT12 berukuran 1,28 in dengan resolusi 240 x 240 megapiksel guys. Dia masih TFT ya.
cuma sudah menampilkan ketajaman atau layar yang sangat baik kalau menurut saya nih guys. Ini saya di dalam ruangan menggunakan cahaya di tingkat separuhnya saja ya. Kalau kita slide ke bawah, dia di sini itu ada pemberitahuan model begini nih guys. Ini buat kecerahan layar, ini jangan ganggu ya. Ini Bluetooth buat kita koneksiin nih guys. Nah, di sini ada lambang, ini koneksi apa enggak ya. Ini ada tanggal atau harinya. Kalau kita slide ke kiri atau ke kanan, dia di sini ada split screen model begini guys. Nah, di pada bagian menu smartwatch ini dia mempunyai 4 style menu ya. Ini menu yang kedua, tampilannya seperti ini. Kalau menu yang ketiganya dia model Apple Watch begini guys. Jadi kalau disentuhnya terbilang cukup smooth sih kalau menurut saya. Kalau kita menu yang terakhir modelnya begini ya, dia berputar tapi bergetar guys. Kalau saya sukanya menu yang bagian paling atas ini aja nih guys. Jadi apa, terlihat lebih simple gitu modelnya guys. Nah, kalau kita selip ke kanan, di sini dia banyak banget pintasannya. Ini buat olahraga, modelnya begini ya. Lalu sini ada recording juga. Kemudian ini kontak, dia bisa nyimpen 1000 kontak lebih. Nah, ini voice assistant, ketika kita pencet langsung masuk di HP ya. Nah, ini buat pengatur musik. Lalu ini pengatur tidur, dia sedikit bergerak animasi layarnya guys. Ini untuk detak jantung. Detak jantungnya nggak bakal mengukur kalau nggak kita pencet. Jadi sama seperti di K22, kalau kita nggak pencet dia nggak berfungsi. Ini buat SpO2 atau tensi darahnya juga sama ya. Nah, ini buat menu olahraga. Sedangkan di menu olahraganya dia ada 20 lebih mode sport ya guys. Ada yoga, ada tenis, ada mendaki. Jadi ketika tampilan berolahraganya dia modelnya seperti begini. Nah, ini kita kembalikan saja tuh guys. Kemudian kalau kita stop dulu, kita berhenti, dia nggak nyimpen ya. Kemudian di sini ada break the training, relax, follow the train ya. Nah, dia in-hole-nya modelnya begini nih guys. Dia bergetar ya. Lalu di sini ada kompas digital. Nah, ini yang keren kalau menurut saya guys. Kompasnya ini cakep banget loh. Mungkin ini berguna kalau buat di laut ya. Sayangnya smartwatch ini nggak dilengkapi fitur seperti pengukur ombak di jam-jam Casio Protect ya, atau yang lain-lainnya tuh guys. Tapi sudah cukup sih, kompasnya juga terlihat keren sih kalau menurut saya. Kalau kita geser ke kanan lagi dia habis ya. Ketika dipakai di tangan yang kecil ukuran 16,5 cm terlihat nggak terlalu kegedean ya. Saya rasa ini pas sih smartwatch ukurannya di tangan saya gitu guys. Sudah itu ketebalan dia ini nggak terlalu tebal banget ya. Apa karena didesain ngelengkung begitu strapnya kiri kanan, jadi dia seperti pas banget di pergelangan tangan, enak dipakainya tuh guys. Kalau untuk kecerahan layar dia adanya di sini, cara pengaturannya di atas, pengaturan bahasa juga di sini, ada bahasa Inggris, kemudian Itali, Espanyol, Nederland, Prancis, Portugal ya. Ya nggak ada bahasa Indonesia nih guys. Kalau untuk ukuran displaynya bisa kita atur sampai dengan 30 detik yang terbilang cukup panjang. Lalu di brightness time-nya ini dia bisa sampai di 5 ya kalau kita atur ya guys. Nah, itu dia 5 ya. Ini 0. Saya akan pakai di 3 aja di dalam ruangan guys. Lalu untuk timer dia modelnya begini atau waktu penghitung mundur. Kemudian di sini ada Bluetooth, kita bisa koneksiin. Ini coloring ya. Nah, jadi kalau kalian mau berdeng dihidupkan saja tuh guys. Kemudian ini tentang ya MT12, ada alamat addressnya, audionya 3 berapa itu tulisannya. Lalu kode QR buat aplikasi di Repight, ada restart sama shutdown tuh guys. Untuk masuk ke menu smartwatch ini masuknya dari sini bisa guys. Kita geser aja. Nah, di dalam menu sini dia ada langkah, lalu sleep, pengatur tidur, kemudian olahraga, ada Bluetooth call, kemudian musik, recording, ini detak jantungnya, kemudian ini tensi darahnya, lalu ini SpO2 nya dia terbilang cukup ya. Lalu ada informasi di sini kosong, ini notifikasi guys. Sudah itu ini pengingatan duduk ya.
Kemudian ada pengingatan minum juga yang bisa kita atur. Lalu ada tag medical in. Nah ini saya nggak ngerti nih guys, baru saya lihat di sini ya, sudah bisa ngatur alarm juga, buatnya langsung. Kemudian ada flashlightnya juga. Kemudian ada menu style suite. Kemudian ini dial selection atau watt pace-nya. Lalu ada voice assistant ya. Kemudian break the training atau setup. Setup sama aja sih, bisa kita tarik dari atas tadi guys. Kalau kita geser ke kanan, dia langsung menu juga sih sebenarnya. Ini kan sama aja menu. Nah kalau kita tes untuk pengukur heart rate-nya, dia begini modelnya guys. Jadi berjalan begitu ya. Ini sensor jantung yang begini dia cepat guys, nggak lama. Menggunakan sensor jantung PC32S jadi ya guys. Nah ini dia turun ya. Kalau kita tarik ke sini lagi, ditekan juga, ini buat tensi darah guys. Tensi darahnya model begini, jadi dia bergerak animasi layarnya ya, dia nggak diam. Nah itu 124/71. Kalau SPO2 nya modelnya begini. Ditunggu dulu sebentar, dia nggak lama guys, terbilang cepet sih. Masih nah 0,99. Untuk dimensi size case smartwatch MT12 berukuran itu kalau lebarnya 48 mm ya, dengan tinggi dia 45 mm. Kalau ketebalannya itu 14 mm nih guys. Di situ ada dua lubang speaker ya, kelihatan. Kalau di sisi kanan sini dia ada lubang juga. Kemudian di bawah sini ada lubang juga nih guys. Saya nggak ngerti tuh lubang yang kecil itu buat apa ya. Nah itu nah, sepertinya atau untuk membuka casing atau gimana ya. Untuk watt pace yang digitalnya juga terbilang warnanya sangat tajam. Kalau menurut saya di situ ada cuaca, ada hari, ada tanggal, ada bulan komplit ya. Kalau indikator yang ini dia baterai, kalau itu kalori kita guys, yang bawah langka. Sedangkan ini heart rate ya. Kelebihan smartwatch ini guys, dia mempunyai RAM 8 GB, bisa nampung 1500 musik ya. Kemudian bisa nampung 1000 kotak ya. Kalau untuk kelebihannya lagi, dia baterainya 300 mAh, menggunakan Seiko Protection Pure Cobalt ya, sehingga saya rasa di penggunaan cukup penghemat baterai guys, walaupun Bluetoothnya 4.0. Untuk notifikasi smartwatch MT12 dia sudah bisa menampilkan hampir semua guys. Jadi Shopee masuk, tadi ada yang ngechat saya, ada tulisan terima kasih, sudah saya hapus. Kemudian akses GPS kamera bisa. Kalau tampilan notifikasinya dia nggak bisa membaca full karakter SMS yang benar-benar panjang ya. Ini pemberitahuannya, tampilannya seperti itu. Jadi bisa kalian hapus tuh guys, dia nanti akan menghilang ya. Kalau untuk kekurangan smartwatch ini, di chargernya dia agak sedikit lama guys. Perlu waktu 1,5 jam sampai 2 jam lah. Kalau buat layarnya dia nggak lemot sih, begitu kita hidupin juga cepat, digeser pun cepat. Kalau untuk voice assistant pun juga sama rekaman digunain dia enak ya. Saya rasa demikianlah dulu review dari saya guys tentang smartwatch MT12 ya. Sayangnya layarnya belum AMOLED sih. Kalau dari model segi samping kiri, sisi kanannya juga keren sih. Untuk strapnya ini ukurannya dia 20 mm ya, jadi nggak gede tuh.